Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri, NIM 207210017, kelas 2A Tadris Biologi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Pencernaan dengan dosen pengampu Bapak Bayu Kurniawan MSc, mata kuliah Struktur dan Perkembangan Hewan. Sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Adapun fungsi sistem pencernaan, yang pertama menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh, yang kedua menyerap nutrisi, yang ketiga memasuk nutrisi dan energi bagi tubuh, yang keempat, membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Tahap-tahap utama mengolah makanan. Yang pertama, ingesti atau ingation, tindakan makanan. Makanan dapat ditelan dalam banyak bentuk cair dan padat. 2. Digesti atau digestion atau pencernaan makanan, dipecah menjadi molekul-molekul yang cukup kecil untuk diserap tubuh. Tahap ini penting karena hewan tidak dapat langsung menggunakan protein, karbohidrat, asam nukleat, lemak, dan fosfolipid dalam makanan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah bahwa molekul-molekul ini terlalu besar untuk melewati membran dan memasuki sel-sel hewan. Akan tetapi, jika molekul-molekul besar tersebut dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, maka hewan dapat menggunakannya. Yang ketiga, absorpsi atau absorption. Pada tahap ini, sel-sel menyerap molekul-molekul kecil seperti asam amino dan gula sederhana. Yang keempat, eliminasi. Ini merupakan tahap penyelesaian di mana material yang sudah tidak tercerna dikeluarkan dari sistem pencernaan. Organ penyusun saluran pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan hewan Avertebrata. Yang pertama, porifera. Porifera merupakan hewan pemakan subspensi, itu memakan makanan yang terlarut dalam air. Porifera tidak memiliki sistem pencernaan. Pencernaan berlangsung secara intraseluler. Makanan terjerat bersama air yang melewati pori-pori atau ostia pada tubuh porifera memasuki rongga osculum. Pergerakan flagel sel koanosit yang menyusun lapisan dalam rongga osculum memicu gelombang arus sehingga akan menarik subspensi ke dalam sel. Subspensi yang terjerat ini kemudian akan difagosit oleh koanosit dan akan dihancurkan dengan bantuan lisosom yang mengandung enzim hidrolitik atau penghancur. Nutrisi ini akan diedarkan ke seluruh tubuh porifera melalui sel amoebosit. Yang kedua, Coelenterata tak jauh berbeda dengan porifera. Pencernaan pada Coelenterata berlangsung secara ekstraseluler dan intraseluler. Secara ekstraseluler, filum ini memiliki sistem pencernaan yang paling sederhana, yaitu berupa rongga gastrovaskular. Sistem dilengkapi dengan satu lubang yang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus. Coelenterata menangkap mangsanya dengan tentakel beracunnya, kemudian memasukkannya ke dalam mulut. Mulut yang juga anus akan menutup dan sel kelenjar dalam dinding gastrovaskular mensekresikan enzim pencernaan yang akan membantu memecah makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Sel-sel penyusun dinding gastrovaskular lainnya akan menyerap partikel makanan dan mencernanya secara intraseluler seperti yang terjadi pada porifera. Kemudian mulut atau anus akan membuka untuk membuang sisa makanan dan mempersiapkan untuk makanan baru. Yang ketiga, vermes. Cacing pipih atau Platyhelminthes memiliki sistem pencernaan yang paling sederhana dibanding cacing lainnya. Pada Platyhelminthes, sistem pencernaan berupa rongga gastrovaskular seperti pada Coelenterata. Mulut yang juga berperan sebagai anus terletak di permukaan bawah tubuh. Cacing pipih akan mengambil makanan dengan dibantu oleh faring.
Faring akan menghisap makanan dan memasukkannya ke dalam rongga gastrovaskular. Rongga gastrovaskular pada cacing pipih memiliki bentuk seperti tangga. Hal ini juga memperluas wilayah penyerapan nutrisi. Enzim pencernaan dari sel-sel gastrodermis akan mencerna makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian partikel makanan akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan sisa makanan akan dibuang lewat anus atau mulut. Nematelmintes atau cacing tambang kremi memiliki saluran pencernaan terdiri dari mulut, lambung, usus, dan anus. Penyerapan nutrisi jadi di usus dan akan diedarkan ke seluruh tubuh dengan dibantu oleh cairan tubuh yang disebut pseudoselom. Pada golongan Annelida atau cacing tanah memiliki sistem pencernaan yang lebih kompleks. Makanan akan masuk ke dalam mulut, lalu menuju faring, esofagus, dan akan disimpan untuk sementara di tembolok. Makanan dari tembolok akan dilanjutkan ke empedal untuk dicerna secara mekanik. Pencernaan akan berlanjut di usus dengan bantuan enzim, kemudian akan diserap ke dalam tubuh. Usus Annelida mengalami pelipatan atau tiflosol yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan nutrisi. Sisa makanan akan diteruskan menuju anus untuk dibuang. Yang keempat, moluska. Moluska sudah memiliki sistem pencernaan yang lengkap, terdiri dari mulut, lambung, usus, dan anus. Beberapa moluska memiliki gigi radula pada mulutnya yang berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam lambung yang akan dicerna secara kimiawi dengan enzim-enzim pencernaan dari kelenjar pencernaan di dalam lambung. Kemudian makanan akan diteruskan ke usus untuk diserap. Sisa makanan akan dibuang lewat anus. Yang kelima, arthropoda. Pencernaan pada arthropoda terjadi secara ekstraseluler. Arthropoda memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Sistem pencernaan pada filum arthropoda bervariasi tergantung pada cara makannya. Pada umumnya, sistem pencernaan pada arthropoda dibagi menjadi 3 bagian. Bagian depan atau foregut terdiri dari mulut dan esofagus, tengah atau midgut, lambung dan usus. Bagian belakang atau hindgut terdiri dari rektum dan anus. Mulut dilengkapi dengan sepasang rahang atas yang berfungsi mengecap dan untuk membantu mengunyah. Kemudian makanan akan diteruskan ke esofagus dan disimpan ke tembolok. Selanjutnya makanan akan dicerna di bagian usus tengah atau midgut dengan bantuan enzim dari kelenjar pencernaan dan unsur-unsur nutrisi akan diserap melalui usus. Sedangkan sisa makanan diteruskan dan dibuang melalui anus. Yang keenam, Echinodermata. Filum ini memiliki sistem yang lengkap seperti pada moluska. Makanan masuk lewat mulut yang terletak di permukaan bawah tubuh, kemudian dilanjutkan ke lambung yang dilengkapi dengan kelenjar pencernaan atau pyloric cicae mensekresikan enzim pencernaan. Makanan akan dicerna secara kimiawi dengan enzim ini dan akan diserap di usus. Usus Echinodermata memiliki ukuran yang bervariasi, bergantung pada spesiesnya. Sisa makanan akan dibuang lewat anus yang ada di permukaan tubuh atas. Yang kedua, sistem pencernaan hewan vertebrata. Organ pencernaan pada hewan vertebrata meliputi saluran pencernaan atau traktus digestivus dan kelenjar pencernaan atau glandula digestoria. Ikan atau Pisces. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut atau cavum oris. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Esofagus berbentuk kerucut, pendek, terdapat di belakang insang, dan bila tidak dilalui makanan, lumennya menyempit.
Dari kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung. Lambung pada umumnya membesar dan tidak jelas batasnya dengan usus. Pada beberapa jenis ikan terdapat tonjolan buntu untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Dari lambung, makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. Katak atau amfibi. Rongga mulut terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa, lidah untuk menangkap mangsa, dan kelenjar ludah untuk membantu proses menelan. B. Esofagus berupa saluran pendek penghubung rongga mulut dengan lambung. Lambung berbentuk kantung yang bila terisi makanan menjadi lebar. Lambung katak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan lubang keluar menuju usus. D. Intestinum atau usus dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Usus halus meliputi duodenum, jejunum, dan ileum, tetapi belum jelas batas-batasnya. E. Usus tebal berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Dan F. Kloaka merupakan muara tiga saluran antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri atas hati dan pankreas. Yang ketiga, reptil. Sebagaimana pada ikan dan amfibi, sistem pencernaan makanan pada reptil meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil umumnya karnivora, pemakan daging. Salah satu contoh reptil adalah buaya. Di dalam mulut buaya terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan lendir yang berfungsi untuk mempermudah menelan makanan. Pada proses pencernaan makanan dari mulut menuju kerongkongan, dan selanjutnya ke lambung. Dari lambung makanan menuju usus. Di usus bermuara dua saluran kelenjar pencernaan, yaitu hati dan pankreas. Yang ketiga, aves atau unggas. Pada mulut terdapat paru yang sangat kuat dan berfungsi untuk mengambil makanan. Makanan yang diambil oleh paru kemudian masuk ke dalam rongga mulut menuju kerongkongan. Bagian bawah kerongkongan membesar berupa kantong yang disebut tembolok, kemudian masuk ke lambung kelenjar. Disebut lambung kelenjar karena dindingnya mengandung kelenjar yang menghasilkan getah lambung yang berfungsi untuk mencerna makan secara kimiawi. Kemudian makan masuk menuju lambung pengunyah. Disebut lambung pengunyah karena dindingnya mengandung otot-otot kuat yang berguna untuk menghancurkan makanan. Di dalam hati empedal sering terdapat batu kecil atau pasir untuk membantu mencerna makanan secara mekanis. Kemudian makanan masuk menuju usus halus, enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu dialirkan ke dalam usus halus. Hasil pencernaan berupa sari-sari makanan diserap oleh kapiler darah pada dinding usus halus. Burung mempunyai dua usus buntu yang terletak antara lambung dan usus. Usus buntu berguna untuk memperluas daerah penyerapan sari makanan. Yang kelima, mamalia. Karena sebagian besar hewan termasuk mamalia yang memiliki kanal alimentaris, maka di sini akan digunakan sistem pencernaan manusia sebagai contoh. 1. Manusia. Mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, petialin, dan enzim maltase. Kerongkongan. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Kerongkongan terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein,
dan juga HCI atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Usus halus dari lambung, makanan yang sudah diproses lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Di usus halus ini makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Usus besar. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan di dalam usus besar, juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Rektum dan anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Yang kedua, ruminansia atau pemamah biak. Hewan ruminansia merupakan hewan pemamah biak, pemakan tumbuhan atau herbivora. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih unik dibandingkan dengan manusia. Terdapat 5 organ pencernaan pada hewan ruminansia yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Organ-organ tersebut saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem pencernaan. Berikut ilustrasi sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Organ-organ pada hewan ruminansia beserta fungsinya sebagai berikut. Rongga mulut atau cavum oris. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Esofagus atau kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Berikut ini adalah bagian-bagian lambung hewan ruminansia. Rumen atau perut besar, tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Retikulum atau perut jala, tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Omasum atau perut buku membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Abomasum atau perut masam mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Struktur gigi. Yang pertama, karnivora. Terdapat gigi seri, taring, geraham depan, dan geraham. Yang kedua, herbivora. Terdapat seri dan gigi taring. Molar bergerigi untuk memecah selulosa, premolar, dan diastema. Yang ketiga, omnivora. Terdapat gigi seri, gigi taring, geraham depan, geraham depan pertama,
geraham depan kedua, geraham pertama, geraham kedua, geraham ketiga. Papila lidah. A. Papila filiformis. Letak papila ini menyebar di seluruh permukaan lidah secara merata. Fungsi papila filiformis adalah untuk menerima rangsangan, sentuhan, dan pengecapan. B. Papila sirkumvalata. Umumnya jumlah papila sirkumvalata pada lidah manusia sekitar 8-14 buah. Papila sirkumvalata berfungsi penerima rasa pahit. C. Papila fungiformis. Papila fungiformis tersebar pada bagian sisi lidah dan permukaan ujung lidah. Papila ini merupakan reseptor rasa manis. D. Papila foliata. Papila foliata adalah jenis papila yang jumlahnya sangat sedikit. Bahkan ada yang mengatakan manusia tidak mempunyai jenis papila ini. Papila ini merupakan reseptor yang menangkap rasa asin. C. Enzim pencernaan pada hewan. Ada beberapa enzim pencernaan pada hewan, yaitu yang pertama enzim ptyalin atau amilase, yang kedua enzim pepsin, yang ketiga enzim renin, yang keempat enzim amilase, yang kelima enzim tripsin, yang keenam enzim lipase, yang ketujuh enzim erepsin, yang kedelapan enzim maltase, yang kesembilan enzim sukrase, yang ke-10 enzim laktase. Baiklah, hanya ini yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.